Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermisa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi komponen uji kompetensi. Hari ini saya akan mengajar tentang materi mobilitas sosial, mobilitas vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, dan mobilitas horizontal. Semoga hari ini berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan Habib pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Miss. Terima kasih Habib yang telah memimpin doa ya. Hari ini ada yang tidak masuk di pelajaran IPS? Ada yang tidak masuk, siapa yang tidak masuk hari ini? Moza. Moza tidak masuk ya hari ini, mudah-mudahan minggu berikutnya Moza bisa ikut pelajaran IPS. Gimana anak-anakku sekalian, hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Gimana masih semangat belajar daringnya? Masih. Masih semangat ya. Meskipun kita belajar daring, tidak tatap muka, kita harus tetap semangat belajar. Di masa pencegahan COVID-19 ini, untuk mendukung kelancaran proses belajar, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan yang teratur dengan gizi seimbang. Kalian juga harus menjaga istirahat yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup, esok harinya kalian bisa belajar dengan penuh semangat yang tinggi. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. 4.2, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat, menjelaskan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal dengan tepat, menganalisis mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah dengan tepat, menyusun laporan hasil telaah tentang pengertian mobilitas, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, serta mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah dengan tepat. Yang terakhir, menyajikan laporan hasil telaah tentang pengertian mobilitas, mobilitas vertikal
dan mobilitas horizontal, serta mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah dengan tepat. Penilaian untuk hari ini ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikapnya yang diambil ada penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Untuk penilaian sikap spiritualnya, indikator yang dinilai yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran dan berdoa setelah selesai pembelajaran. Untuk indikator sikap sosialnya yang diamati yaitu hari ini sopan santun dan tanggung jawab. Indikator sikap sopan santunnya yang diamati tidak berkata kotor dan kasar, tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, dan bersikap 3S, salam, senyum, dan sapa. Untuk sikap tanggung jawabnya, indikator yang dinilai yaitu melaksanakan tugas individu dengan baik, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Untuk penilaian keterampilannya yang dinilai yaitu diskusi dan presentasi. Aspek diskusi dan presentasi yang dinilai dari segi penyajian, kemampuan bertanya atau menjawab pertanyaan, kemampuan berargumentasi, kemudian dari laporannya yang dinilai isi laporan, penggunaan bahasanya sesuai EYD atau 3, dan estetika. Penilaian pengetahuannya nanti ada tes evaluasi di akhir pembelajaran. Silakan menjoin ke kuisisnya. Baru 1 orang yang masuk ya.
Baru 7. Bentar, Miss. Baru 8. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Naila, apa cita-citanya? Pramugari. Pramugari, alhamdulillah ya, cita-cita yang luar biasa, bagus ya. Nah, seseorang itu ada yang berubah status sosialnya, ada yang tadinya siswi, kemudian menjadi pramugari, atau ada juga yang tadinya karyawan biasa, kemudian naik jabatan menjadi manajer atau direktur. Nah, berarti orang tersebut mengalami peristiwa yang namanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa sih? Mobilitas sosial yaitu perubahan status sosial atau kedudukan seseorang. Ada yang berubah dari statusnya naik menjadi lebih tinggi, ada juga yang status sosialnya turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, ini ada gambar. Silahkan kalian amati gambar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan ya. Ini gambarnya. Ada yang ingin bertanya? Anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Nazwa, apa pertanyaannya? Bagaimana contoh kasus mobilitas horizontal di lingkungan sekitar kalian tinggal? Ya, baik Nazwa ya, sudah cukup baik pertanyaannya. Nanti pertanyaannya kita jawab dalam diskusi kelompok.
Ini ada beberapa pertanyaan yang telah kalian rumuskan. Nah, setelah tadi kalian mengamati gambar, merumuskan pertanyaan, nanti setelah ini kalian akan mengumpulkan informasi, bisa dari buku paket atau handout yang dikasih oleh Bu Ica atau dari sumber lain. Nanti setelah kalian mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kalian berdiskusi dan presentasi. Anak-anak sekalian, nah nanti dalam diskusi kelompok, kalian mengerjakan di LKPD hasil diskusi kelompoknya. Ini LKPD-nya ya. Ibu bacakan petunjuk pengerjaan di LKPD. Yang pertama, bacalah petunjuk sebelum kamu mulai mengerjakan tugas. Kedua, peserta didik membentuk kelompok, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok dengan Zoom meeting. Ketiga, peserta didik mengamati gambar yang disajikan guru dan membaca artikel pada alamat link yang Ibu kasih tentang mobilitas sosial, mobilitas vertikal, dan mobilitas horizontal. Yang keempat, setelah kalian mengamati gambar, peserta didik menyusun pertanyaan sesuai tujuan pembelajaran dan menuliskannya di LKPD. Nah, kan kalian mengamati gambar, kemudian kalian menulis apa yang ingin kalian tanyakan sesuai gambar tersebut. Nah, pertanyaan yang kalian rumuskan itu ditulis di lembar kerja peserta didik. Kelima, peserta didik mengumpulkan informasi untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang disusun. Keenam, peserta didik mengasosiasi atau menelit informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 7, peserta didik mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan menuliskannya di LKPD. Ke-8, peserta didik menyusun laporan hasil telaah terkait pertanyaan yang telah disusun tentang mobilitas sosial, mobilitas vertikal, mobilitas horizontal. 9, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan, kelompok lain memberi tanggapan. Ke-11, konsultasikan dengan guru mapel bila kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah, ini di LKPD kalian itu ada kolom. Nah, nanti di kolom tersebut kalian menuliskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar, kemudian kalian mencari informasi dari berbagai sumber, berdiskusi dengan sesama teman, dan tuliskan jawabannya di kolom rumusan jawaban. Apa yang dimaksud dengan mobilitas horizontal? Perpindahan yang tidak merubah status sosial. Contohnya, seorang guru yang pindah tugas dari satu sekolah SD yang lain. Bagaimana contoh kasus mobilitas vertikal ke atas di lingkungan sekitar kalian tinggal? Yaitu jadi guru SMA. Terus setelah berapa tahun kemudian dia menjadi pejabat kepala sekolah.
Bagaimana contoh mobilitas horizontal di lingkungan sekitar kalian tinggal? Contoh dari mobilitas horizontal. Pak Ujang dulu dia adalah guru di SMP di Cilegon, lalu ia pindah ke SMP di Pandeglang. Pertanyaannya itu bagaimana contoh kasus mobilitas vertikal ke bawah di lingkungan sekitar. Pak Dahlan dulunya seorang pekerja di pabrik, lalu karena sudah berumur dia pensiun. Itu adalah salah satu contoh mobilitas vertikal ke bawah. Kita mulai presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albin, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang yang pertama, bagaimana contoh kasus mobilitas vertikal ke bawah di lingkungan sekitar. Lalu ada bagaimana contoh mobilitas horizontal di lingkungan sekitar. Yang pertama, mobilitas vertikal ke bawah. Contohnya adalah Pak Dahlan. Dulu ia bekerja di pabrik, lalu karena bertambahnya usia dia pensiun. Lalu mobilitas horizontal. Pak Ujang dulu mengajar di SMP di Cilegon, lalu ia pindah mengajar di SMP Pandeglang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi presentasinya Albin. Iya, bagus presentasinya. Ada lagi tambahannya nih, Ken? Enggak. Tidak ada, terima kasih. Kemudian silakan presentasi kelompok selanjutnya. Iya. Mobilitas horizontal adalah perpindahan yang tidak merubah status sosial. Contohnya, seorang guru yang pindah tugas dari satu sekolah SD ke sekolah SD yang lain. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan tentang contoh vertikal ke atas. Itu jadi guru SMP. Terus setelah berapa tahun kemudian, ia menjabat menjadi kepala sekolah. Itu aja. Ya, terima kasih jawabannya Naila. Kan beri tanggapan, Albin. Atas jawabannya Albian sama Naila. Silakan Albin. Bagus, Miss. Jelas. Bagus. Terus mudah dimengerti. Ya, terima kasih Albin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dimaksud mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal adalah perpindahan status seseorang pada suatu lapisan yang bertingkat. Ya, udah betul jawabannya ya. Silakan buat kesimpulan pembelajaran hari ini.
Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Ya, hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu perubahan status atau kedudukan sosial seseorang. Ada yang tadinya jadi karyawan biasa, kemudian naik jabatan menjadi manajer. Nah, kemudian mobilitas sosial itu ada dua, ada mobilitas vertikal sama mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal yaitu perubahan status kedudukan sosial seseorang ke tingkat yang berbeda. Mobilitas vertikal ada dua, ada yang tingkatannya dari yang perpindahan status sosial atau kedudukan seseorang dari yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Misalkan yang tadinya guru, setelah beberapa tahun bekerja naik jabatan menjadi kepala sekolah, atau ada mobilitas sosial vertikal ke bawah, yaitu perubahan status kedudukan sosial seseorang turun ke yang lebih rendah. Misalkan ada seseorang yang tadinya jadi direktur, kemudian karena pensiun dia sudah tidak bekerja lagi, gitu kan? Berarti sudah tidak punya jabatan. Atau ada yang misalkan dia seorang pegawai pemerintahan, karena melakukan korupsi akhirnya dipenjara. Itu contoh mobilitas vertikal ke bawah. Kemudian ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal yaitu perubahan status atau kedudukan sosial seseorang di tingkat lapisan sosial yang sama. Misalnya ada seseorang yang jabatannya guru, dia bekerja di Cilegon. Kemudian setelah 2 tahun pindah ke Serang, tapi masih bekerja sebagai guru. Karena jabatannya sama-sama sebagai guru, maka disebut mobilitas horizontal. Silakan sampaikan manfaat pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah dikuasai, kesulitan apa yang dialami ketika pembelajaran hari ini. Manfaatnya bisa dapat ilmu tentang mobilitas sosial, jenis-jenis mobilitas sosial. Apa kesulitan pembelajaran hari ini? Kesulitannya yaitu jaringan internetnya kurang bagus. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah cukup bagus mengamati gambar, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kemudian presentasi. Sudah cukup baik, juga sudah mampu memberi tanggapan atas presentasi kelompok yang lainnya. Kedepannya lebih percaya diri lagi ketika presentasi. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Silahkan di rumah dibaca buku paketnya tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Sebelum diakhirin, kita berdoa dulu dipimpin oleh Hito. Silakan Hito. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hito yang sudah memimpin doa. Alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajaran berjalan dengan lancar. Ketemu lagi minggu besok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.